Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan materi bentuk persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama, apa saja perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha? Di sini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perjanjian. Menurut Prof. Wirjono, menyatakan bahwa perjanjian sebagai perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dan salah satu pihak berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal. Sedang pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan dari perjanjian itu. Sedangkan Prof. Subekti menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Selanjutnya, pasal 1313 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang lebih mengkaitkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. UU Anti Monopoli merumuskan bahwa perjanjian terdapat dua bentuk, yakni tertulis maupun tidak tertulis. Kedua-duanya diakui atau digunakan sebagai alat bukti kasus dalam persaingan usaha. Sebelumnya, perjanjian tidak tertulis pada umumnya dianggap tidak begitu kuat sebagai alat bukti di pengadilan, karena hukum acara perdata yang berlaku pada saat ini lebih menekankan dan menganggap bukti tertulis dan otentik sebagai alat bukti yang kuat. Berikutnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur beberapa perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu yang pertama oligopoli. Menurut ilmu ekonomi, oligopoli merupakan salah satu bentuk struktur pasar. Pada dasarnya, di dalam pasar itu hanya terdiri dari beberapa perusahaan saja. Yang kedua, penetapan harga. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Yang ketiga, pembagian wilayah. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat, pemboikotan. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang dapat menghalangi pelaku usaha lain untuk melakukan usaha yang sama, baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Yang kelima, kartel. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang keenam, trust. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerjasama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertimbangkan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketujuh, oligopsoni. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang kedelapan, integrasi vertikal. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk
yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu, yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat. Yang kesembilan, perjanjian tertutup meliputi Exclusive Distribution Agreement. Dalam pasal 15 ayat 1 UU Anti Monopoli, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Berikutnya, Tying Agreement. Dalam pasal 15 ayat 2 UU Anti Monopoli, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok. Yang berikutnya, Vertical Agreement on Discount. Pasal 15 ayat 3 UU Anti Monopoli, pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok. Yang ke-10, perjanjian dengan pihak luar negeri. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pembahasan selanjutnya, apa saja perjanjian yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha? Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kegiatan yang dilarang adalah kegiatan yang dimaksudkan sebagai sesuatu tindakan, usaha, aktivitas, atau perbuatan hukum yang dilakukan secara sepihak oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha. Dan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 juga telah diatur secara jelas dan perinci tentang bentuk-bentuk kegiatan yang dilarang dalam hubungan antara pelaku usaha di bidang ekonomi. Berbagai kegiatan yang dilarang dilakukan pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 diantaranya yang pertama kegiatan monopoli. Dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, suatu kegiatan usaha yang dikatakan monopoli bila hanya di satu pelaku usaha atau produsen saja tanpa memiliki pesaing, atau monopoli adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha yang menguasai satu produksi dan atau penggunaan jasa tertentu yang akan ditawarkan kepada banyak konsumen yang mengakibatkan pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha tadi dapat mengontrol dan mengendalikan tingkat produksi, harga, dan sekaligus wilayah pemasarannya. Kegiatan yang bersifat monopoli yang dilarang dalam konteks pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini jika kegiatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, melakukan perbuatan penguasaan atas suatu produk barang, jasa atau barang dan jasa tertentu. Yang kedua, melakukan perbuatan penguasaan atau pemasaran produk, barang, jasa, atau barang dan jasa tertentu. Yang ketiga, penguasaan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli. Yang keempat,
penguasaan tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Untuk membuktikan ada atau tidaknya praktik monopoli yang dilarang, maka kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, produk tersebut belum ada substitusinya. Yang kedua, pelaku usaha lain sulit untuk masuk ke dalam pasar persaingan terhadap produk yang sama dikarenakan hambatan masuk tinggi. Yang ketiga, pelaku usaha tersebut adalah pelaku usaha yang mempunyai kemampuan bersaing yang signifikan dalam pasar bersangkutan. Yang keempat, satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar suatu jenis produk. Pelaku usaha dikatakan melakukan praktik monopoli apabila melakukan praktik usaha yang menghambat persaingan sehat seperti menolak memberikan pasokan atau menetapkan harga yang berlebihan tingginya untuk produk yang dipasok ke pelaku usaha atau kelompok usaha di luar, termasuk kelompok usahanya sendiri. Menjual produk dengan harga lebih rendah dari biaya produksi produk tersebut atau sehingga dapat menghancurkan pesaing yang lebih kecil. Secara bersama-sama dengan pelaku usaha besar lain menetapkan harga yang sangat rendah untuk produk yang dibeli dari para pemasok kecil. Yang kedua, kegiatan monopsoni. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, monopsoni adalah situasi pasar di mana hanya ada satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang menguasai pangsa pasar yang besar yang bertindak sebagai pembeli tunggal. Sementara itu, pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha yang bertindak sebagai penjual jumlahnya banyak. Berdasarkan ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dapat disimpulkan bahwa suatu kegiatan pelaku usaha akan dikatakan sebagai kegiatan monopsoni bila memenuhi persyaratan. Yang pertama, dilakukan oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha atau yang bertindak sebagai pembeli tunggal. Yang kedua, telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Paling penting, kegiatan tersebut mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang ketiga, kegiatan penguasaan pangsa pasar. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, wujud penguasaan pasar dapat terjadi dalam bentuk penjualan barang dan atau jasa dengan cara jual rugi atau predatory pricing, dengan maksud untuk mematikan pesaingnya. Yang kedua, melalui praktik penetapan biaya produksi secara curang serta biaya lainnya yang menjadi komponen harga barang. Yang ketiga, melakukan perang harga maupun persaingan harga. Berikutnya yang keempat, kegiatan jual rugi atau dumping. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Salah satu bentuk perilaku anti persaingan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan atau predatory pricing. Jual rugi adalah suatu strategi penetapan harga oleh pelaku usaha untuk menyingkirkan pesaingnya dari pasar bersangkutan dalam upaya mempertahankan posisinya sebagai monopolis atau dominan. Pada umumnya,
Praktik jual rugi dimaksudkan pada 5 tujuan utama, yaitu yang pertama, mematikan pelaku usaha pesaing di pasar bersangkutan yang sama. Yang kedua, membatasi pesaing dengan memberlakukan harga jual rugi sebagai entry barrier. Yang ketiga, memperoleh keuntungan besar di masa mendatang. Yang keempat, mengurangi kerugian yang terjadi di masa lalu. Yang kelima, merupakan harga promosi dalam upaya memperkenalkan produk baru sebagai alat strategi pemasaran. Yang kelima, kegiatan manipulasi biaya pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam pasal penjelasan pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dikemukakan bahwa indikasi biaya yang dimanipulasi terlihat dari harga yang lebih rendah dari harga seharusnya. Kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya ini bukan saja melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, tetapi juga melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Misalnya, bisa melanggar Undang-Undang Perpajakan, karena konsekuensi penetapan biaya produksi dan biaya lainnya dalam menentukan harga barang dan atau jasa yang dilakukan secara curang akan menimbulkan pengaruh terhadap jumlah besar atau kecilnya pajak yang harus dibayar. Yang keenam, kegiatan persekongkolan pasal 22 sampai 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Persekongkolan atau juga dapat disebut sebagai konspirasi usaha didefinisikan oleh pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. Yang terakhir, saya akan membahas bagaimana pengecualian dalam UU Anti Monopoli. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur perjanjian-perjanjian dan perbuatan-perbuatan yang dikecualikan dari Undang-Undang Anti Monopoli, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang. Meskipun tidak ditegaskan dalam penjelasan undang-undang ini, perkecualian ini hanya berlaku secara terbatas, sepanjang tidak menghalangi persaingan dan tidak melanggar undang-undang anti monopoli. Yang ketiga, perjanjian yang berkaitan dengan waralaba. Meskipun undang-undang tidak memberikan penjelasan, pengecualian ini juga berlaku secara terbatas. Meskipun pelaku usaha melaksanakan bisnis secara waralaba, tidak dapat begitu saja menjalankan usahanya, sehingga mengakibatkan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Yang keempat, perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan. Yang kelima, perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan. Yang keenam, perjanjian kerjasama penelitian untuk peringkat atau perbaikan standar hidup masyarakat luas. Yang ketujuh, perjanjian internasional
yang telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Yang kedelapan, perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri. Yang kesembilan, kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya. Yang kesepuluh, perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil. Meskipun undang-undang tidak memberikan penjelasan, perkecualian ini harus ditafsirkan terbatas, karena pengusaha kecil pun tidak dapat melanggar peraturan-peraturan monopoli atau persaingan curang.